Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian tengah minggu sekaligus kebaktian dalam rangka persiapan perjamuan kudus akhir tahun 31 Desember 2020 yang kita adakan pada kesempatan saat ini tanggal 2 Desember 2020, terutama bagi Bapak Ibu anggota Sidi Jemaat ataupun dari gereja lain yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun, dipersilahkan dan berterima kasih kami jikalau bisa bergabung bersama-sama. Sebelum kita memasuki kebaktian persiapan perjamuan kudus, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 3, bait 1 dan bait yang keempat. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Mari kita menaikkan doa syukur sekaligus doa untuk pembacaan Alkitab. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami boleh bertemu walaupun secara online atau virtual melalui kebaktian persiapan perjamuan kudus akhir tahun yang akan kami ikuti. Kiranya melalui ibadah saat ini mempersiapkan kami semua ya Tuhan, supaya kami melalui firman-Mu diarahkan, agar selaku tubuh Kristus kami boleh ambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus, mengingat pengorbanan Kristus juga kedatangannya yang kedua kali. Biarlah firman-Mu akan mengarahkan kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kita menyimaknya demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dan dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar semuanya? Kami mengharapkan dalam keadaan baik dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tema malam hari ini adalah pengembangan karunia untuk pertumbuhan bersama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh kalau kita pahami tentu artinya bahwa selalu ada perkembangan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Bertumbuh misalnya anak kita dari kecil bertumbuh berarti bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah dewasa dan lain sebagainya. Ada kemajuan, ada perkembangan yang bisa kita lihat bersama. Dan ini juga sebenarnya yang diharapkan oleh Rasul Paulus dari jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus merupakan
bagian dari kota Korintus, dan ini kota penting yang ada di Yunani. Dan di sana juga banyak kuil-kuil berhala, tempat mereka melakukan ibadah-ibadah. Mereka sangat menyukai kemewahan dan kenikmatan duniawi, dan mereka banyak melakukan perbuatan dosa. Jemaat atau persekutuan umat Tuhan di Korintus hidup di tengah komunitas masyarakat yang seperti itu. Oleh karena itu, jemaat di Korintus, persekutuan umat Tuhan di Korintus banyak menghadapi persoalan. Dan Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya tidak terjadi perpecahan di antara sesama anggota jemaat. Di sana juga banyak mewarnai persoalan-persoalan perbedaan pandangan tentang masalah makanan halal dan haram, masalah kebangkitan Kristus, masalah antar pasangan suami istri, dan lain sebagainya. Nah, di dalam surat yang disampaikan ke jemaat Korintus ini, Rasul Paulus mengucap syukur atas segala keberadaan mereka. Rasul Paulus mengucap syukur atas rahmat yang telah diterima oleh jemaat yang ada di Korintus. Dan Paulus juga mengakui bahwa kehidupan di sana merupakan jemaat yang kaya dalam segala hal. Tidak kekurangan termasuk soal karunia. Dan Paulus mengingatkan jemaat yang ada di sana bahwa mereka cukup memiliki banyak karunia-karunia yang beragam di sana. Dan pengingatan Paulus ini bertujuan supaya setiap orang yang memiliki karunia yang berbeda tersebut tidak boleh menyombongkan diri. Karunia rohani dan juga karunia pengetahuan atau gnosis yang mereka miliki penting untuk dipahami bersama sebagai anugerah dari Allah. Dan karena anugerah Allah ini tidak boleh sampai terjadi perpecahan hanya karena keragaman karunia. Tidak boleh yang satu mengatakan saya punya karunia ini lebih penting, lebih hebat daripada karunia yang ada padamu. Dan lain sebagainya. Karena ketika seseorang menyombongkan diri dengan karunia yang mereka miliki, pasti akan merendahkan yang lain dan melukai hati orang lain. Paulus mengingatkan bahwa yang penting bukanlah karunia siapa yang paling hebat atau karunia siapa yang kurang hebat. Tetapi sejauh mana karunia-karunia itu dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun kehidupan bersama, membangun kasih persaudaraan di antara mereka yang kelak satu saat akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menghibur jemaat di Korintus dengan mengatakan bahwa Allah lah sendiri akan meneguhkan jemaat itu sehingga dapat terus berjuang untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah sampai nanti kedatangan Tuhan kembali, agar mereka kedapatan tidak bercacat celah. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Dan karunia-karunia yang beragam tersebut, misalnya karunia untuk berbicara, karunia untuk bernubuat, karunia menggunakan bahasa roh, karunia untuk melayani, karunia untuk melakukan penyembuhan dan lain sebagainya. Mereka mendapatkannya karena diberikan dan berasal dari Allah. Dan itu bukan karunia untuk menjadikan mereka pongah, menjadikan mereka sombong. Tetapi karunia-karunia itu dipakai untuk saling mengisi, saling membangun kehidupan berjemaat untuk kepentingan, kemajuan, persekutuan umat Tuhan di Korintus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian,
Di dalam kehidupan kita juga mungkin kita memiliki karunia-karunia itu. Ada yang memiliki karunia untuk bernyanyi. Ada yang mungkin memiliki karunia berupa ilmu pengetahuan. Pengetahuan misalnya kalau anak-anak muda sekarang memahami tentang gadget, tentang computerized dan lain sebagainya. Yang lain mungkin punya karunia untuk mengajar. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Bahkan yang lebih penting adalah Allah yang mengaruniakan itu. Allah yang punya maksud memberikan karunia-karunia tersebut beragam kepada kita semua supaya bisa digunakan untuk pelayanan, untuk pengembangan persekutuan umat Tuhan dimanapun kita berada dan bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Khususnya pada kesempatan saat ini untuk anggota CD, jemaat dan saudara-saudara yang menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan di GKP Immanuel Karawang bersama dengan Pos Kebaktian Pebayuran dan Kampung Teko. Kita semua, Bapak Ibu, saudara masing-masing diberikan karunia. Pertanyaannya adalah, apakah karunia yang sudah Tuhan anugerahkan itu sudah Bapak Ibu pakai untuk kehidupan bersama dalam persekutuan? Yang kedua, kita akan mengakhiri tahun 2020. Refleksi untuk kita adalah sejauh mana sepanjang tahun 2020 ini karunia-karunia yang Allah anugerahkan itu sudah dimaksimalkan atau kita pendam. Seperti orang yang diberikan talenta satu dikubur. Ya, tidak dikembangkan. Akhirnya tidak berbuah. Beda dengan yang dikasih 5 talenta, 2 talenta dikembangkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak mungkin kekurangan-kekurangan kita di tahun 2020 ini. Ya, kita kurang memaksimalkan anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin juga dalam perjalanan kita, ketika kita mengembangkan karunia, kita melukai hati saudara-saudara kita. Kita berintrospeksi bagaimana kita supaya dalam rangka membangun tubuh Kristus, membangun kehidupan bersama, kita merasakan rekonsiliasi, kita merasakan pemulihan dari Tuhan. Dan sekaligus dalam rangka persiapan perjamuan kudus kita diingatkan bahwa Kristus sudah berkorban untuk kita. Kristus membaharui kita. Kristus memberikan anugerahnya kepada kita. Mari melalui perjamuan kudus yang akan kita ikuti kiranya semakin mengingatkan kita bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan. Dan sudahkah sebanding ucapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui setiap talenta yang Tuhan anugerahkan, setiap karunia yang Tuhan berikan untuk kita kembangkan dalam kehidupan bersama, atau kita masih lebih banyak berfokus pada diri sendiri. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita memperbaiki diri, membaharui diri. Persoalannya adalah apakah kita mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan? Apakah kita mau mempergunakan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk kita kembangkan bagi kemuliaan namanya? Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki dan mengikuti perjamuan kudus akhir tahun. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian,
dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan mengikuti perjamuan kudus yang akan datang, baiklah kita mencoba secara jujur untuk melihat dan menguji keberadaan kita, agar berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menguji diri kita sendiri. Dan sesudah itu baru kita mengikuti perjamuan kudus. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Yang kedua, sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Yang ketiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya? Kita awali dengan saat teduh sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Amin. Kita memuji nama Tuhan memandang salib Rajaku. Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, sungguh kami merasa malu ketika kami datang kepadamu, karena kami adalah orang-orang berdosa. Ada begitu banyak kesalahan kami, kejahatan yang kami lakukan dan mendatangkan murka Tuhan. Kadang kami menjadi manusia yang sangat egois. Kami hanya mementingkan diri kami. Kadang kami berkata-kata yang sesuai dengan kepentingan kami. Kadang kami saat berkata-kata tidak memperhatikan perasaan orang lain. Kadang kami memaksakan kehendak kami kepada orang lain, tanpa menyadari apakah kehendak kami itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri orang lain. Kadang kami melukai hati orang-orang yang kami cintai. Kadang kami mengecewakan sesama kami, membuat mereka gusar terhadap kami. Kami jauh dari layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami, terlebih layakkanlah kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus di hari yang akan datang dalam rangka perjamuan kudus akhir tahun.
supaya melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan cinta kasih pengorbanan Kristus. Biarlah di dalam kehidupan kami bersama selaku tubuh Kristus, kami membangun kehidupan kami demi kebaikan bersama dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Kita akan menghimpunkan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 136 bait pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sementara kita menghimpunkan persembahan dan persembahan yang terhimpun, Bapak Ibu dapat menyerahkannya ke pengurus atau majelis atau penatua wilayah, atau juga bisa mentransfernya ke rekening GKP Immanuel Karawang sesuai dengan yang tertera dalam warta jemaat, ataupun bisa menyerahkan langsung pada saat kebaktian minggu. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Semua Karena Anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Kita akan membawakan persembahan kita dalam doa, sekaligus doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa atas firman yang sudah kami dengar bersama, mengingatkan kami bahwa setiap anugerah yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kiranya kami dapat memakainya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Dan biarlah ya Tuhan, karunia-karunia yang berbeda tidak menjadikan kami saling menjatuhkan, karena kami menyombongkan diri kami dan menghinakan yang lain. Tetapi karunia-karunia yang kami miliki merupakan anugerah dari Tuhan, dan Tuhan memaksudkannya supaya dipergunakan dalam kehidupan di tengah persekutuan,
untuk saling melayani, saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Allah kami juga sudah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik. Ajarkan pada kami untuk terus bertumbuh dalam pengucapan syukur kepadamu. Kami juga secara khusus ingin berdoa untuk setiap anggota sidi jemaat, ya Tuhan, juga saudara-saudara kami yang bergabung bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus akhir tahun. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan kami semuanya supaya kami benar-benar layak di hadapan Tuhan. Kami mengikuti perjamuan kudus dengan mengakui tubuh Kristus yang telah dicurahkan, telah diserahkan bagi kami. Melalui roti dan anggur sebagai sarana introspeksi bagi kami bahwa pengorbanan Kristus tidaklah sia-sia. Pengorbanan Kristus mendatangkan anugerah keselamatan, pengampunan dosa, dan harapan baru bagi kami umat-Mu yang berdosa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk seluruh pelayanan perjamuan kudus akhir tahun, majelis jemaat dan pendeta yang akan melayani, juga pengurus pos kebaktian. Kiranya Tuhan memakai mereka dalam pelayanan yang dilakukan. Demikian pula untuk saudara-saudara kami yang akan hadir ataupun yang akan mengikutinya secara online atau virtual. Biarlah mereka juga boleh diingatkan, dikuatkan untuk tetap menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Kiranya ketekunan mereka akan membuahkan hasil yang manis dan saudara-saudara kami akan sehat dan sembuh kembali. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu. Kiranya Tuhan terus berkarya. Bahkan ya Tuhan, ketika kami di bulan Desember ini akan mengakhiri hari-hari kami dan memasuki tahun yang baru. Kiranya dengan pengharapan baru kami tetap memiliki semangat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di masa yang akan datang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkatilah masyarakat, bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah yang ada di negara kami. Berikan senantiasa kerukunan, kedamaian di negara kami, supaya kami di tengah kebinekaan kami tetap dapat merentangkan tangan dan jalinan kasih untuk merajut kehidupan yang senantiasa membangun, yang senantiasa aman dan damai, sebagaimana harapan bersama. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan kebaktian persiapan perjamuan kudus akhir tahun. Kiranya Bapak Ibu tetap bisa menjaga kesehatan sehingga pada saatnya bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan
memberkati.